Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah arkeologi. Di sini kami akan meneliti bangunan-bangunan cagar budaya yang dari Keraton Kanoman Cirebon. Dan saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Di sebelah saya ada Natasha Hayatulisa, Anya Repa, Siti Fauzia, Alif Fikri. Nah itu dari anggota kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sunda Pakuparakan, keraton-keraton menghadap ke utara. Demikian juga dengan Keraton Kanoman, di mana seluruh bangunan inti dan sakral menghadap ke utara. Keraton Kanoman merupakan penerus dari keraton sebelumnya yang mengembang misi Islam, sehingga fungsi utama Keraton Kanoman sebagai penyebaran ajaran Islam serta penjaga dan pengembangan budaya Islam. Berbagai bangunannya yang ada saat ini di Keraton Kanoman masing-masing memiliki fungsi berbeda dan menunjang misi tersebut. Kompleks Keraton Kanoman yang mempunyai luas sekitar 6 hektar ini berlokasi di belakang Pasar Kanoman. Di keraton ini tinggal Sultan ke-12 yang bernama Raja Muhammad Emiruddin beserta keluarga. Keraton Kanoman merupakan kompleks yang luas yang terdiri dari bangunan kuno. Salah satunya saung yang bernama Bangsal Witana yang merupakan cikal bakal keraton yang luasnya hampir 5 kali lapangan sepak bola. Di keraton ini masih terdapat barang-barang seperti 2 kereta bernama Paksi Naga 5 dan Jempana yang masih terawat baik dan tersimpan di museum. Bentuknya seperti buruk, yakni hewan yang dikendarai Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Tidak jauh dari kereta terdapat bangsal jinni atau pendopo untuk menerima tamu, penobatan sultan dan pemberian restu sebuah acara seperti Maulid Nabi. Dan di bagian tengah keraton terdapat kompleks bangunan-bangunan bernama Siti Hinggil. Hal yang menarik dari keraton di Cirebon adalah adanya piring-piring porselen asli Tiongkok yang menjadi penghias dinding semua keraton di Cirebon. Tak cuma di keraton, piring-piring keramik itu bertebaran hampir di seluruh situs bersejarah di Cirebon. Dan yang tidak kalah penting dari keraton di Cirebon adalah keraton selalu menghadap ke utara. Dan di halamannya ada patung macan sebagai lambang Prabu Siliwangi. Di depan keraton selalu ada alun-alun untuk rakyat berkumpul dan pasar sebagai pusat perekonomian. Dan di sebelah timur keraton selalu ada masjid. Berikut adalah nama-nama bangunan terdapat di Keraton Kanoman yang kaya akan simbol, indeks, ikon, dan lambang. Yang pertama adalah Waringin Kurung atau Beringin Kurung. Pohon beringin yang dikelilingi pagar dan terletak di tengah antara alun-alun dan pasar adalah simbol dari prinsip dan fungsi Keraton Kanoman dalam pengayoman dan memberi keteduhan kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah alun-alun. Adalah sebidang tanah yang terletak di sebelah utara Keraton Kanoman yang berfungsi sebagai tempat apel besar prajurit dan lain-lain. Selanjutnya adalah Lawang Dalam Agung. Adalah sebuah pintu yang terletak di selatan alun-alun yang merupakan pintu masuk menuju keraton ataupun pendopo Cinem. Yang selanjutnya Bangsal Pancaniti. Terletak di sebelah barat kompleks Siti Hinggil. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat para prajurit menerima tamu. Yang selanjutnya adalah kompleks Siti Hinggil. Siti Hinggil berarti tanah tinggi. Sesuai dengan namanya kompleks, Siti Hinggil mempunyai ketinggian tanah yang berbeda dengan tanah lainnya di Keraton Kanoman. Memasuki kompleks Siti Hinggil, pengunjung akan menempuh 5 titian. Terdapat 3 buah pintu masuk ke dalam kompleks Siti Hinggil, yaitu pintu Syahadatain atau pintu masuk yang menghadap utara, terus pintu kiblat, pintu yang menghadap ke barat, selanjutnya pintu sholawat, pintu yang menghadap ke selatan. Kompleks Siti Hinggil mempunyai makna filosofis yang sangat tinggi sebagai berikut.
Apabila seseorang ingin mencapai derajat yang tinggi, maka kita harus membaca syahadat dengan syarat muslim, menghadap kiblat dengan melakukan sholat sebagai salah satu kewajiban muslim, dan senantiasa bersolawat atas Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan dan panutan umat Islam. Di dalam kompleks Siti Hinggil terdapat 2 bangunan, yaitu di era Keprabon Caruban, Siti Hinggil adalah pura tempat penobatan raja, salah satunya penobatan Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana menjadi Sri Mangana. Sekian dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.